Halo semuanya, selamat datang di channel gue Brandy. Dan hari ini agak sedikit berbeda videonya karena kita bakal ngebahas Corona, terus tahun baru 2020 ke 2021, ditambah lagi vaksin soal Covid gitu. Dan ini bakal jadi video perbandingan antara Indonesia dan Jepang lagi kayak sebelumnya di kondisi Covid yang di 2020 itu ya. Masih kayak biasa sih, gue bareng sama Bapak Aiman, mantan dosen yang sekaligus teman. Tetap sih gue ngurangin rasa hormat ke dia karena dia dulu kan dosen dan gue itu murid. Oke, jadi nggak usah lama-lama lagi, kita langsung masuk dalam videonya. Oke, jadi di depan gue udah ada Aiman yang kemarin waktu bukan kemarin ya, waktu tahun lalu itu kita sempet ngobrol bareng soal COVID dan kita sekarang hari ini bakal ngobrol COVID lagi sih. Jadi gue mau bahas soal kayak perbedaan peraturan di 2020 sama di 2021 ini sih COVID gitu. Kemarin itu kan sempat pada tahun baruan nih Waya ya. Jadi habis tahun baruan itu biasanya setiap negara kan kayak ada peraturan masing-masing nih buat penduduknya buat ngerayain malam pergantian tahun gitu. Nah kalau misalkan di Indonesia sendiri, jadi dia kayak udah nggak boleh apa namanya jualan trompet contohnya. Jadi kan kalau misalkannya tukang-tukang bikin trompet itu kan otomatis dia bikin trompet harus dites dulu dong pakai mulutnya dia. Nah otomatis pas dijual lagi mau nggak mau dari mulut ke mulut gitu, jadi kayak mencegahnya lewat situ juga. Udahnya petasan juga udah sedikit sih, nggak kayak yang tahun-tahun sebelumnya gitu. Kalau di Jepang itu Oke, gimana tuh Pak? eh, gimana ya? Pertama sih, kalau di Jepang istilah rame-ramean buat tahun baru itu kayaknya nggak ada. Jadi Sepi gitu. kalau ya, jadi kalau kalian pernah dengar di podcast gue yang tentang tahun baru itu, Oh gue yang cerita kan kalau resolusi 2020 sama 2021 itu ya? nggak ada yang tahun lalu yang awal-awal banget deh pokoknya, Oh oke. yang episode 2 mungkin atau episode 3 lupa gue. Mhm. Jadi di situ kan gue cerita kayak waktu itu pertama kali tahun baru kan gue di di Jepang maksudnya. Terus kayak kita enaknya ngapain nih gitu bareng teman-teman kan, akhirnya kita kayak pengen tahun baruan gitu loh di luar gitu, jalan-jalan dan Mhm. segala macam kayak gitu-gitu, terus makan. Terus waktu pas jam 12-nya itu ya gak ada apa-apa, gak ada kembang api, Ah gak ada serius? trompet, gak ada apa-apa, sepi aja udah Yang gitu. Cuman barbekyuan ada orang-orang nggak? sekitar, yang orang-orang sekitar aja kayak hype sendiri gitu, kayak Oh, padahal nggak ada apa-apa gitu, nggak ada nggak ada kembang api, nggak ada apa-apa, nggak ada suara apa-apa sebenarnya. Jadi serius sesepi itu? mau iya, jadi mau mau ngomongin trompet pun nggak ada, mau ngomongin petasan pun nggak ada. Apalagi di Jepang nggak boleh sebenarnya eh, Ah. nyalain kembang api, itu nggak boleh. Jadi kalau mau nyalain kembang api yang menimbulkan suara, biasanya orang harus pergi dulu ke pantai atau kemana gitu yang orang nggak bakal denger gitu. Oh gitu. Nah, kayak Aha. gitu. Terus? Pokoknya hal-hal kayak gitu tuh nggak ada. Jadi tahun baru ya nggak ada apa-apa sebenarnya di Jepang gitu. Terus yang setelah tahun keduanya itu, tahun kedua apa ke tahun ketiga gitu, gua nyobain tahun barunya ke Shibuya kan. Ah. Shibuya ya, di situ rame gitu loh orang-orang. Terus di situ ada kayak di salah satu gedung yang ada layarnya gede gitu kan, terus ada DJ-nya di situ, di ininya ya, di layarnya. Nggak tahu DJ-nya Ah. mainnya di mana, nggak tahu di gitu situ. Terus pas tahun baru ya, weh rame kan orangnya di himpitan kayak gitu. Waktu tahun baru ya udah, ye mereka ye doang gitu, padahal nggak ada apa-apa, nggak ada kembang api, nggak ada apa-apa gitu. Ya udah kayak gitu doang Terus? di 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 Jepang. Jadi apapun yang mau apa ya, yang berubah sih mungkin cuma kayak ya di Shibuya doang gitu. Dulu di Shibuya tuh padat banget kan, bukan dulu, tahun kemarin maksudnya. Oh, ha. Mungkin ya tahun ini yang nggak tahun baru doang sih, kayak yang Halloween itu sebenarnya di Shibuya terkenal banget gitu waktu Halloween gitu. Mhm. Jadi kayak ajang cosplay dan lain-lain gitu. Nah itu juga nggak ada tahun
ini pun tahun barunya di Shibuya juga nggak ada tuh yang kayak gitu lagi. Jadi ya di rumah masing-masing. Tapi sebenarnya gue pernah denger ya, orang Jepang itu tahun barunya tuh ngapain? Sebenarnya orang Jepang itu tahun barunya adalah acara bareng keluarga di rumah, nontonin acara tahun baru yang di TV itu loh, yang acara musik-musik. Apa itu ya? Pokoknya kalian pasti tahu deh, kayak rekaman-rekaman di TV yang banyak artis yang tampil gitu loh. Terus kayak acara tahun baru gitu. Kalau diartiin ya itu tuh acara tahun baru. Nah itu mereka kebanyakan tahun baru tuh nonton gitu orang. Oh, terus kalau misalkan di Indonesia kan identik sama apa ya, bakar-bakar. Di sono ada nggak tuh? Nggak tahu ya. Gue sendiri nggak tahu apakah orang Jepang itu merayakan tahun barunya bersama teman atau keluarga doang atau gimana. Ya mungkin makan fancy iya, tapi istilah bakar-bakar sih nggak, maksudnya nggak harus, maksudnya nggak harus yang barbecue dan lain kayak gitu. Justru kalau di Jepang itu sebenarnya ada kasus lucu sih sebenarnya. Jadi apa tuh? Dulu waktu pertama kali KFC datang ke Jepang itu kan dia mencari gimmick gitu loh buat jualan ayamnya itu. Nah, jadi dulu itu KFC buat sebuah apa sih namanya, sebuah iklan yang celebrate Christmas itu pakai ayam KFC gitu. Nah itu katanya dulu KFC itu sangat hype banget gitu loh tiap Christmas. Jadi sampai sekarang pun bahkan di benak orang Jepang itu ya kalau Christmas mungkin tahun atau saat-saat tahun baru itu belinya KFC gitu. Iya. Anjir. Kayak gitu. Kok gitu ya? Ya itu kan budaya gitu. Itu kan sebenarnya tadinya strategi bisnisnya KFC gitu loh, buat ya namanya orang jualan gitu kan. Jadi udah menjelang suasana Christmas atau tahun baru tuh biasanya ada KFC yang paket situ yang buat Christmas dan tahun baru gitu. Jadi kayak apa ya, tradisinya di Indonesia bakar-bakar, di sono beli KFC gitu kali ya Pak ya? Enggak juga. Maksudnya enggak pasti beli KFC, tapi identik dengan itu gitu. Kayak udah apa ya, udah kebiasaannya begitu kali mungkin ya, kalau misalkan ya ada event-event. Di Indonesia nggak ada kan kalian paket Christmas, paket KFC, paket Christmas kan nggak ada ya? Oh iya benar. Bahkan di luar negeri pun nggak ada deh kayaknya. Karena di Jepang sendiri kayak cuma di Jepang doang. Punya yang aneh-aneh sendiri deh ya. Ya Jepang kan punya kayak istilahnya kayak punya dunia sendiri gitu sih. Ya sebenarnya nggak di Jepang doang sih kan, tiap budaya pasti ada apa ya, culture yang menarik juga sih. Yang kadang-kala kita nggak bisa menyangkal itu gitu loh, kayak lagunya Outlansing gitu kan, kalau di Jepang identik dengan perpisahan. Padahal kalau di Amerika Outlansing itu lagu buat tahun baru. Gue pernah bahas kok nggak usah Hotaru no Hikari. Kalau di Jepang itu nama lagunya jadi Hotaru no Hikari, tapi itu sebenarnya lagunya Outlansing gitu loh. Terus lagu Hotaru no Hikari atau Outlansing itu melodinya selalu disetel kalau misalkan toko atau department store itu mau tutup kayak gitu. Oke. Mungkin di Indonesia, gue pernah denger di Indonesia itu kalau nggak di Sogo di Seibu deh. Cobain aja kalian kalau udah kemalaman datang ke Seibu, tungguin aja pas udah mau tutup kayak 10 menit 5 menit sebelum department store-nya itu tutup. Itu pasti lagu itu disetel ya? Di setel. Oh iya. Coba gue cobain lagu nanti. Pengusir gitu namanya. Anjir, lagu pengusir gak? Kalau misalkannya dari, kan kita bahas tahun baru nih sebelumnya. Terus dari tahun baru 2021 di Jepang tuh kayak ada ngasih peraturan gitu gak ke penduduk mereka? Kayak peraturannya ditambahin atau ada peraturan baru gitu-gitu sih paling. Buat ya biar lebih aman lagi gitu.